Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan kemarin, insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan mengawali pembahasan kita dengan kitab yang baru, yaitu sebuah kitab atau mungkin kutub Mukhtasar Ahadits As-Shiyam Ahkamun wa Adabun, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, atau yang seringkali dikenal sebagai sahib Minhatul Allam. Baik, buku ini adalah buku yang berisikan hadis-hadis seputar puasa yang berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab yang ada di dalamnya. Dan insyaallah ta'ala kita akan membahas setiap pertemuannya satu atau dua hadis yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, yang mana alhamdulillah beliau juga telah menyebutkan setiap hadis dengan judul-judulnya masing-masing sesuai dengan pembahasan yang beliau utarakan di dalam kitab ini. Baik, pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas hadis yang pertama yang beliau bawakan dalam kitab ini, hadis tentang fi wujubis shiyam wa syai'un min hikamihi. Hadis tentang kewajiban puasa dan beberapa hal tentang hikmah-hikmah di balik disyariatkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis yang beliau bawakan. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan, muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 tonggak. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Baik ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan fil hadis dalilun ala wujubi shaumi Ramadan wa annahu min arkanil Islam wa mabanihil 'izam. Hadis ini, kata beliau, adalah dalil akan wajibnya puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam dan tonggak atau pondasi yang agung. Faradallah ta'ala ala ibadihi li hikamin 'azimah, yang mana Allah Ta'ala mewajibkannya kepada hamba-hambanya karena akan adanya hikmah-hikmah yang besar. Baik ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, dalil lain yang menunjukkan akan kewajiban puasa adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana ini seringkali kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Baik, dua dalil ini baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang dibawakan oleh penulis ini adalah dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan wajibnya puasa bagi setiap hamba Allah Ta'ala yang beriman. Dan dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya ia merupakan rukun Islam.
yang mana tatkala seorang hamba meninggalkannya, maka telah jatuh atau gugur salah satu yang merupakan rukun keislamannya. Sehingga pada saat itu dia akan mudah goyah yang bisa menjerumuskannya kepada apa saja yang Allah Ta'ala murka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata atau menjelaskan tafsir surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Yaqulu ta'ala mukhatiman lil mu'minin min hadhil ummah wa amiran lahum bis-siyam wa huwal imsaku 'anit ta'am wasyarab wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi 'azza wa jal lima fihi min zakatin nafs wa taharatiha wa tanqiyatiha minal akhlaq ar-radilah. Ya. Minal akhlaq ar-radiah wal akhlaq ar-radilah. Wa dzakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum falahum fihi uswah wal yajtahid haula fi ada'i hadzal fard akmal mimma fa'alahu ulaik. Kata beliau, melalui ayat ini Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang beriman dan memerintahkan mereka untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari menikmati makanan, minuman, dan hubungan badan dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sebab di dalam ibadah puasa itu terkandung penyucian jiwa, pembersihan dan penjernihan dari segala kotoran dosa dan akhlak yang buruk. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Allah juga mewajibkan puasa kepada mereka sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga mereka memiliki teladan dalam hal ini. Oleh karena itu hendaknya mereka bersungguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban ini yang lebih sempurna daripada yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka. Ya. Sehingga sekali lagi kita sampaikan bahwasanya dua dalil ini baik dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 merupakan dalil yang sangat tegas bahwasanya ibadah puasa itu wajib. Sehingga konsekuensi dari kewajiban adalah seorang hamba harus mengerjakannya sesuai dengan kemampuannya dan haram atasnya untuk meninggalkan puasa dengan sengaja. Baik. Kemudian ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan maksud dari firman Allah Ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Beliau mengatakan wa fi qawlihi kama kutiba 'alal ladzina min qablikum fawaid. Di dalam firman Allah Ta'ala kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan sebelum kalian, itu memiliki beberapa faidah. Yang pertama, ikhwatal iman, ahammiyatus siyam haitsu faradahu Allah 'azza wa jalla 'alal umam min qablina wa hadza yadullu 'ala mahabbatillahi 'azza wa jalla lahu wa annahu lazimun likulli ummah. Pentingnya puasa, kata beliau, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini menunjukkan apa? Pentingnya puasa karena Allah Ta'ala juga mewajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Hal ini menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala terhadapnya dan bahwasanya ini adalah ibadah yang wajib bagi setiap umat. Sebagai contoh sederhana, kalau seandainya misalkan ada pimpinan memerintahkan kepada pegawai-pegawai lamanya dengan sebuah perintah, kemudian pegawai tersebut pensiun, ternyata atau berhenti atau mungkin pindah, kemudian ada pegawai-pegawai yang lain yang datang setelahnya, maka pemimpin ini masih saja memerintahkan hal yang sama, tolong ya lakukan ini, kerjakan ini. Ini menunjukkan apa? Apa yang dia perintahkan itu sangatlah penting, sangat berguna, sangat bermanfaat. Ya. Maka dia tidak pernah merubah instruksi dan perintah yang dia berikan kepada bawahannya. Maka itu yang dimaksud. Tatkala syariat ini diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, kemudian diwajibkan kembali kepada kita, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ini adalah ibadah yang sangat penting, yang tidak boleh dilalaikan dan diabaikan atau ditinggalkan oleh setiap hamba. Ini faedah pertama yang disebutkan oleh beliau. Yang kedua, at-takhfif ala hadhil ummah haitsu innaha lam tukallaf wahdaha bis-siyam alladhi qad yakunu fihi masyaqqah 'ala an-nufus wal abdan. Baik,
Yang kedua ini ikhwatal iman, bahwasanya tatkala Allah Ta'ala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Ta'ala mewajibkan kepada umat sebelum kalian, ini meringankan. Pada dasarnya kalimat ini meringankan beban umat ini. Ya, mungkin di awal orang yang mendengarkan ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya, harus menahan diri dari makan dan minum. Namun itu di siang hari. Itu mungkin sebagian orang merasa berat. Akan tapi tatkala disebutkan bahwa ini juga pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, ini akan merasakan atau akan membuat kita merasa ringan, ya, karena kita tidak sendirian melakukannya. Dalam pembebanan ibadah puasa ini yang terkadang bisa menimbulkan kesulitan. Namun tatkala kita merasa, oh sebelumnya ada yang mengerjakannya, maka tidaklah ringan. Sebagaimana mungkin sebagian orang dalam mengerjakan sebuah tugas mungkin terlihat berat, sangat sulit, tapi tatkala disampaikan kepada kita, oh tenang aja, ini beberapa orang telah berhasil melakukannya, padahal usianya jauh lebih muda daripada Anda. Nah dari situ mungkin apa? Kita bersemangat. Nah itu faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga dari penggalan ayat di atas, beliau mengatakan al-isyarah ila anna Allah Ta'ala akmala li hadhil ummah dinaha haitsu akmala laha al-fadail allati sabaqat li ghairiha. Isyarat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyempurnakan agama bagi umat ini. Tatkala Allah menyempurnakan untuk mereka berbagai keutamaan yang pernah ada pada umat-umat sebelum mereka. Allah Ta'ala menyebutkan, telah mewajibkan kepada umat sebelum kita, dan Allah juga menyebutkan bahwa Allah mewajibkan bagi kita. Ini menunjukkan apa? Sebagaimana umat-umat sebelum kita telah disempurnakan dengan adanya syariat puasa, maka ini juga dalil bahwasanya Allah juga telah menyempurnakan syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa kepada kita dengan adanya syariat ibadah puasa. Baik, ini ikhwatal iman Allah Subhanahu wa taala penjelasan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang faidah-faidah yang bisa diambil dari penggalan ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Baik, apakah ada dalil lain yang menunjukkan akan kewajiban puasa? Jawabannya ada. Dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi adanya ancaman. Kalau dalil yang kita sebutkan di awal, baik hadis yang dibawakan oleh penulis, kemudian ayat yang kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ini dalil perintah. Perintah untuk puasa. Nah, dari sisi lain, dalil yang kedua ini adalah dilihat dari sisi ancaman. Bahwa orang yang meninggalkan puasa akan mendapatkan ancaman azab yang sangat pedih. Ini juga dalil yang menunjukkan akan wajibnya puasa dan tidak boleh ditinggalkan, ya, dan tidak boleh ditinggalkan. Di antara dalilnya adalah kita bacakan dari Abu Umamah Al-Bahili. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana naimun idh atani rajulan fa akhadha bi dhab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ra fa qala li is'ad fa qultu inni la utiquhu fa qala inna sanusahhiluhu laka fa sa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin shadidatin fa qultu ma hadhihi al aswat qalu hadza uwa'u ahli an-nar thumma intuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'araqihim, ya, bi'araqibihim musyaqqaqatun ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Qala qultu man haula? Qala haula'i alladhina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Dari Abu Umamah Al-Bahili, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba ada dua laki-laki yang mendatangiku, keduanya memegangi kedua lenganku, kemudian membawa ke sebuah gunung yang terjal. Kemudian berkata kepadaku, naiklah. Maka aku menjawab, aku tidak mampu. Keduanya mengatakan, kami akan memudahkan untukmu. Maka aku naik. Ketika aku berada di tengah gunung tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras. Maka aku bertanya, suara apa itu? Maka mereka menjawab, itu teriakan penduduk neraka. Kemudian aku dibawa kembali, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang yang tergantung terbalik dengan urat-urat kaki mereka di bagian atas. Jadi urat-urat kaki mereka di atas.
ujung-ujung mulut mereka sobek mengaliri darah. Kemudian aku bertanya, siapa mereka itu? Mereka menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Dalam arti meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur. Itulah siksaan yang akan diberikan kepada mereka-mereka yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada uzur yang membolehkannya. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsatin rakhasahallah lahu falan yuqbala minhu ad-dahra kullah." Barang siapa berbuka selain dari puasa bulan Ramadan dengan alasan keringanan yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan diterima darinya puasa setahun lamanya. Dalam arti dia berpuasa bukan atas dasar keringanan yang Allah berikan, bukan atas dasar uzur syar'i yang diizinkan, maka tidak akan diterima pahala selama setahun lamanya. Jadi walaupun dia berpuasa setahun lamanya tidak akan terima. Memang para ulama banyak yang mendhaifkan hadis ini, Ibnu Huzaimah, Syu'aib Al-Aranut, kemudian Syekh Albani dan lainnya, karena ada beberapa atau ada perawi yang tidak dikenal, ya. Akan tapi ternyata riwayat ini banyak juga diriwayatkan oleh para sahabat yang menguatkannya, ya. Wallahu a'lam. Kemudian dalam hadis yang lain yang berbicara tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, "Man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin laqiyallahu bih wa in shamat dahra kullah in sya'a ghafar lahu wa in sya'a 'adzabah." Barang siapa berbuka sehari dari puasa bulan Ramadan dengan tanpa keringanan, dia bertemu Allah dengannya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Namun jika Allah menghendaki dia mengampuninya, dan jika Allah menghendaki dia akan menyiksanya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dengan riwayat yang mauquf. Adapun riwayat yang marfu dia dhaifkan. Ya. Nah, di antara yang menunjukkan betapa beratnya, betapa buruknya orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja adalah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana beliau memberikan hukuman dera atau pukulan kepada orang yang berbuka di bulan Ramadan tanpa uzur, dengan sengaja, tanpa uzur syar'i, ya, tanpa uzur syar'i. Yang kala itu beliau seorang pemimpin tentunya, ya. Dari Atha bin Abi Marwan an abihi, dari bapaknya, anna Ali bin Abi Thalib utiya bin Najashi qad syaribal khamra fi Ramadan fadarabahu 80 thumma darabahu min al-ghad 20 wa qala darabnaka al-20 li jur'atika 'ala Allah wa iftarika fi Ramadan. Jadi Ali bin Abi Thalib didatangkan seorang Najashi, ya, seorang Najashi yang mana dia telah minum khamar di bulan Ramadan. Maka sebagaimana dalil yang kita ketahui bahwasanya orang yang minum khamar akan sesuai dengan hukum syar'i, ya, hadnya adalah dipukul sebanyak 80 kali. Kemudian di keesokan harinya dipukul lagi 20 kali. Maka Ali mengatakan, ya, darabnakal 20, kami memukulmu 20 kali karena kelancanganmu terhadap Allah dan karena engkau berbuka di bulan Ramadan. Maka ini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dalil yang menunjukkan akan kewajiban puasa, bahwasanya orang yang meninggalkannya akan diberikan hukuman-hukuman, ada ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwatal iman, salah satu yang menunjukkan betapa buruknya perbuatan meninggalkan puasa adalah adanya pendapat orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur keluar dari agama, na'udzubillah. Dan ini yang menunjukkan betapa besarnya dosa meninggalkan puasa. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian, ya. Di antaranya pendapat ini diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, juga merupakan pendapat Nafi', Al-Hakim, Ibnu Habib dari Malikiyah, kemudian Ishaq bin Rahuyah, kemudian salah satu pendapat dari Imam Ahmad, bahwasanya orang yang meninggalkan satu saja dari rukun Islam
baik itu puasa, zakat, haji, ya, dengan sengaja tanpa kemalasan, ya, baik meremehkan atau mengingkari kewajibannya, maka dia keluar dari Islam, ya. Yes, dia keluar dari Islam. Ini salah satu pendapat di kalangan sebagian ulama. Hanya saja pendapat jumhur berpendapat tidak sampai keluar agama Islam. Mereka berdalil apa? Tadi bunyal Islamu ala khamsin, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penulis. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dalam arti kalau seandainya salah satu dari 5 perkara ini jatuh, gugur, apa yang terjadi? Maka runtuhlah. Nah, ini difahami oleh sebagian ulama. Akan tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, yang mana orang yang meninggalkan puasa tidak keluar dari agama, tidak keluar dari agama Islam. Dalilnya apa? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Auf bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabidhuhum bisayf? Faqala la ma aqamu fikumus shalah wa idza ra'aitum min ulatikum syai'an takrahunahu faqrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'ah. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kalian, ya. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kalian. Kalian pun melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita tidak perangi saja tuh pemimpin-pemimpin yang kita benci dengan sifat-sifat yang seperti itu? Maka Nabi mengatakan, jangan, selama mereka masih sholat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukuplah benci perbuatannya dan jangan kalian lepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya. Nah, dalam hadis ini yang menjadi tolak ukur kufur tidaknya, ya, tatkala seorang hamba meninggalkan perbuatan atau amal ibadah adalah meninggalkan sholat, bukan puasa, bukan zakat, atau bukan haji. Dan ini ijma' para sahabat, ya, sebagaimana yang dinukilkan atau dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lam yakun ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghair salah. Dulu para sahabat Nabi, ya, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum majma'in, tidak memandang ada amalan yang bisa menyebabkan kekufuran jika meninggalkannya. Ya, tidak ada amalan yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan kekufuran kecuali apa? Kecuali salat. Dan ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, memang pendapat yang kuat atau pendapat jumhur yang lebih kuat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa tidak sampai keluar dari agama Islam. Akan tetapi ikhwatal iman, terdapat ancaman-ancaman yang mengerikan sebagaimana kita sebutkan tadi. Akan digantung, ya. Kemudian mulutnya sobek sampai mengeluarkan darah. Itu di antara azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, dengan sengaja tanpa ada alasan yang bisa diterima. Baik, poin yang berikutnya berkaitan dengan kewajiban. Kepada siapa diwajibkan? Ini pertanyaan berikutnya. Di sini disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaum Ramadan. Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa saja yang disebutkan dalam hadis ini merupakan amalan yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap hamba. Begitu pula disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya. Ya, kutiba alaikum muslim, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah, pertanyaannya, diwajibkan atas siapa? Kalian yang dimaksud ini siapa? Syarat-syaratnya apa yang harus terpenuhi? Ya, apakah orang-orang kafir juga termasuk yang diwajibkan puasa sehingga tatkala mereka berpuasa diterima puasanya? Nah, baik, kita akan sebutkan orang-orang yang wajib berpuasa atau syarat-syarat yang harus terpenuhi agar dia menjadi seseorang yang wajib puasa dan puasanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muslim. Dia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, mukallaf, orang yang terkena kewajiban melakukan ibadah. Nah, disebut dengan mukallaf.
Kemudian yang ketiga, mampu. Dalam arti dia memiliki kemampuan menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang keempat, menetap di sebuah tempat dan tidak bepergian dan tidak melakukan perjalanan safar. Yang kelima, tidak memiliki penghalang. Nah, itulah kelima syaratnya. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama tadi apa? Muslim. Kemudian mukallaf, orang yang terkena kewajiban melakukan ibadah. Yang ketiga, mampu untuk menjalankan puasa. Yang keempat, menetap, tidak bersafar. Dan yang kelima, tidak memiliki penghalang. Dan ini berbicara tentang wanita ya, tidak memiliki penghalang seperti haid ataupun nifas. Baik, syarat yang pertama ikhwatal iman yaitu syarat harus berada di dalam agama Islam. Maka dari sini dapat kita fahami orang-orang kafir tidak bisa puasa. Dalam arti walaupun dia menjalankannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak ada kewajiban puasa bagi mereka dan tidak sah kalaupun dia berpuasa. Namun tatkala dia masuk Islam tidak ada perintah bagi mereka untuk mengqadha atau mengganti puasanya. Allah taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang atau salat melainkan dengan malas dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Nah, di sini sebab ibadah mereka ini tidak diterima oleh Allah taala adalah apa? Mereka kufur kepada Allah. Tidak dalam keadaan Islam. Ya. Namun tatkala seorang yang sebelumnya tidak berada dalam agama Islam, non muslim kemudian masuk dalam Islam, tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, masuk ke dalam agama Islam, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Baik, orang kafir tidak ada kewajiban untuk puasa. Non-muslim tidak ada kewajiban untuk puasa. Ya, dan tidak pula diterima puasanya jika mereka berpuasa. Lantas apakah mereka akan mendapatkan siksa, ancaman karena meninggalkan puasa tersebut? Maka jawabannya iya. Dia akan disiksa karena meninggalkannya dan meninggalkan semua kewajiban. Jadi bukan berarti dia hanya disiksa dengan kekufurannya saja, tapi dia akan disiksa dengan setiap ibadah yang dia tinggalkan. Ya. Secara analogi, jika seandainya berpuasa dilakukan oleh seorang muslim yang taat dengan syariatnya, dia akan disiksa. Ini jika seandainya seorang yang muslim kemudian tidak berpuasa, ini muslim, mukmin, yang mana dia berusaha taat kepada Allah Ta'ala, namun dia meninggalkan puasa dengan sengaja, ini akan disiksa. Ini saja akan disiksa sebagaimana dalil yang kita sebutkan. Maka orang-orang yang sombong dengan kekufurannya ya lebih layak untuk disiksa. Lebih layak untuk disiksa. Kemudian lagi, jika saja orang-orang kafir akan disiksa terhadap apa yang telah dia nikmati, apa yang telah dia nikmati dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berupa makanan, minuman, ya. Orang kafir nih dikasih makan, minum, itu saja akan disiksa nanti kelak. Otomatis tatkala mereka meninggalkan atau melakukan sesuatu yang haram, meninggalkan kewajiban, lebih layak lagi untuk disiksa. Ini dalil qiyas secara analogi. Mukmin muslim meninggalkan puasa saja akan disiksa, bagaimana orang kafir seperti itu, ya. Nah, adapun berdasarkan nas, ya, berdasarkan dalil sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir 42 sampai 46, Allah taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam saqar, neraka? Maka mereka menjawab, orang penduduk neraka ini menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami berbicara yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan. Nah, di sini disebutkan 4 sifat, ya, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Pertama, mereka tidak mengerjakan sholat. Kemudian
tidak memberi makan orang-orang miskin, tidak zakat, kemudian berbicara dengan pembicaraan yang batil seperti mengejek ayat-ayat Allah Ta'ala, kemudian mendustakan hari pembalasan. Ya, inilah yang menyebabkan mereka akan disiksa. Maka sama halnya tatkala mereka meninggalkan puasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua mukallaf. Ini terkait dengan seseorang yang baligh, yang berakal, sudah terpenuhi syarat-syarat bagi mereka untuk berpuasa. Adapun umur-umur yang belum baligh, ya tapi sudah tamyiz, maka diajarkan bagi mereka puasa, namun belum sampai kepada kewajiban. Ya, namun dianjurkan untuk melatih diri agar berpuasa. Kemudian yang ketiga, syarat mampu. Ya, ini berkaitan dengan syarat dia mampu atau tidak melakukannya. Sehingga orang yang lemah, yang sakit, yang tua renta, ini tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang dia tinggalkan pada hari lain. Nah, di sini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu berpuasa, maka boleh tidak puasa pada hari itu di bulan Ramadan, kemudian dia menggantinya tatkala dia mampu. Nah, orang yang lemah ini dibagi dua. Ya, golongan orang yang tidak mampu puasa dibagi dua. Yang pertama yang bersifat tetap, kemudian yang kedua bersifat sementara. Yang bersifat sementara, maka sebagaimana ayat yang kita sebutkan, maka dia akan wajib menggantinya di hari-hari lain tatkala datang kemampuannya untuk berpuasa. Yang sakit sampai sembuh, maka dia puasa di hari lain untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang lemah tanpa ada harapan untuk sembuh, atau mungkin sangat kecil, atau mungkin sudah divonis oleh dokter nih nggak akan sembuh, atau mungkin orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, ya, jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah. Nah, konsekuensinya bukan mengqadha, tapi dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Nah, dari dua pembagian orang yang tidak mampu di sini, maka ini yang menjadikan landasan atau dasar pemikiran terhadap adanya khilaf di kalangan ahli ilmu. Orang atau wanita hamil atau wanita menyusui itu mengqadha atau membayar fidyah. Maka mungkin salah satu yang membantu cara kita untuk menemukan apa pilihan yang tepat atau yang mungkin lebih mendekati kebenaran, yang lebih menenangkan hati, kita lihat orang yang hamil, orang yang menyusui lebih dekat kepada apa? Lemah sementara atau bersifat tetap? Ya, lemah sementara atau bersifat tetap. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, syarat yang berikutnya adalah menetap, dalam arti tidak safar, ya. Sebagaimana ayat tadi, wa man kana maridan aw ala safar, barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, maka dia boleh tidak puasa pada saat itu dan menggantinya di hari lain. Mana yang lebih afdal? Nanti insyaallah di sini akan ada pembahasan yang tersendiri yang berkaitan dengan puasa dalam kondisi safar. Kemudian yang kelima, tidak ada penghalang, dan ini terkait dengan syarat khusus bagi wanita yang mana mereka tidak haid dan tidak nifas, ya. Namun nanti mereka tetap mengganti di hari lain. Baik, ikhwatal iman, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya penulis ingin menjelaskan tentang kewajiban puasa, dan begitu pula akan menyebutkan beberapa hikmah-hikmah di balik disyariatkannya puasa. Penulis mengatakan, faradahullahu ta'ala ala ibadihi li hikamin 'azimah wa asrarin bahirah alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa ini kepada hamba-hambanya disebabkan atau dikarenakan ada hikmah yang besar, ya, hikmah yang besar dan rahasia-rahasia yang luar biasa. Orang yang alimaha man alimaha, orang yang mengetahui makanya dia akan mengetahuinya, atau orang jahil pun dia akan tidak mengetahuinya. Baik, apa saja hikmah-hikmah tersebut? Beliau sebutkan di sini. Famin hikamis siyam wa asrarihi, dan di antara hikmah-hikmah siyam dan rahasia di balik ibadah puasa, annahu ibadatun lillahi ta'ala yataqarrabul abdu fiha ila rabbih bitarki ma yuhibbu wa yashtahi
ta'atan li rabbi wa imtithalan li amrihi fayadhhar bidzalika sidqu imanihi wa kamalu ubudiyatihi lillah wa quwwatu mahabbatihi lah wa rajaihi ma indah li'annahu alima anna ridha maulah fi tarki syahawatihi faqaddama ridha maulahu ala hawa wa lihadza fa inna katsiran minal mu'minin law dhuriba aw hubisa ala an yuftir yauman min Ramadan bila udhrin lam yaf'al. Kata beliau, di antara hikmah atau rahasia di balik disyariatkannya ibadah puasa, bahwasanya ini adalah ibadah untuk Allah, yang mana seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara apa? Meninggalkan apa yang dia sukai, apa yang dia betul-betul menyukainya. Sebagai bentuk apa? Ketaatan kepada Rabb-nya. Ketaatan kepada Rabb-nya. Sebagai bentuk menjalankan perintahnya. Maka saat itu akan muncul atau nampak kebenaran imannya. Bayangkan ikhwatal iman, makan, minum, itu sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan. Halal hukumnya. Akan tetapi, di bulan Ramadan, dimulai dari fajar shadiq muncul sampai dengan terbenam matahari, dilarang. Nah, tatkala kita terbiasa menahan diri dari hal-hal yang mungkin pada dasarnya diperbolehkan, namun dalam waktu tertentu dilarang, itu yang akan menjadikan kita semakin mudah untuk meninggalkan apa saja yang Allah haramkan. Maka apa? Fayadhhar bidzalika sidqu imanihi. Dengan cara ini akan nampak kebenaran iman. Wa kamalu ubudiyatihi lillah. Dan kesempurnaan ubudiyah atau penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Wa quwwatu mahabbatihi lah wa rajaihi ma indah. Dan betapa kuatnya cinta yang ada pada diri hamba kepada Allah Ta'ala. Dia meninggalkan sesuatu yang memang pada saat ini menjadi kebutuhan manusia. Makan, minum. Namun hanya ditinggalkan di waktu-waktu tertentu. Ya. Li'annahu alima anna ridha maula fi tarki syahwati. Karena seorang hamba ini mengetahui dengan cara meninggalkan syahwatnya, disitulah dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul cinta. Dia tahu bahwasanya kalau saya tinggalkan makan dan minum di waktu ini, Allah cinta, maka dia tinggalkan. Nah, inilah faqaddama ridha maulah ala hawa. Maka setelah mengetahui itu, dia akan mengedepankan ridha Allah dibandingkan hawa nafsunya. Walihada, oleh karena itu, fa inna katsiran minal mu'minin, banyak di antara orang-orang yang beriman yang mengetahui rahasia atau hikmah di balik disyariatkannya puasa, yang mana ia adalah ibadah agung yang Allah syariatkan. Law duriba au hubisa ala an yuftir yauman min Ramadan bila uzrin lam yaf'al. Kata beliau membuat permisalan orang-orang yang beriman, kalaupun dipukul, dipenjara, agar dalam arti dia diancam untuk dipukul, diancam akan dipenjara, kecuali dia berbuka pada satu hari di bulan Ramadan, maka orang yang beriman tidak akan pernah melakukannya. Dia akan tetap berpuasa walaupun dia dipukul dan akan dipenjara. Kenapa? Mungkin karena pengetahuannya akan keridhaan yang bisa dia dapatkan di balik syariat ibadah puasa. Yang kedua, ikhwatal iman, hikmah yang kedua yang beliau sebutkan, wa min hikamis siyam annahu sababut taqwa. Dan di antara hikmah puasa bahwasanya dia sebab memperoleh takwa, dan ini sangat jelas disebutkan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Wa tazkiyatun nafs bi ta'atillah, sebagai bentuk penyucian jiwa dengan bentuk taat kepada Allah fima amar. Taat kepada Allah dengan apa yang Allah perintahkan. Wantiha ma'am ammanaha, dan menjauhkan diri, berhenti dari apa yang Allah larang. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan takwa, kata beliau, wa taqwa jima'u khairad dunya wal akhirah wa kullu thamratin min thimaril siyam fahiya nasyi'atun 'anit taqwa. Takwa itu adalah gabungan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan keuntungan dunia, kebahagiaan dunia, kebaikan dunia.
Di antara yang Allah janjikan, akan diberikan jalan keluar, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan mendapatkan ilmu dan lain sebagainya dengan takwanya, akan mendapatkan segala macam keberkahan dengan takwanya, keuntungan dunia dan keuntungan akhirat, dia akan mendapatkan surga Allah Ta'ala. Wa kullu thamratin min thimaris siyam, dan buah kebaikan apapun dari buah-buah kebaikan puasa, yang mana itu tumbuh dari apa? Dari ketakwaannya. Ya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu hikmah yang kedua. Jadi berbahagialah ketika kita menjalankan puasa, yang kita tuju adalah kita ingin menggapai takwa. Ini rahasianya. Mudah-mudahan dengan ini semakin mendorong kita untuk semakin khusyuk atau semakin sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, wa min hikamis siyam habsun nafs anis syahawat wa fidhamuha anil ma'lufat, ya, wa tadhiqu majari syayatin atau syaitan min al-abad bi tadhiqi majari ta'am wa syarab fayadhafu nufudh syaitan wa taqilul ma'asi. Hikmah yang kedua, puasa ini akan menahan nafsu dari syahwat-syahwat yang bisa menyeret hamba kepada kesesatan, mempersempit jalan-jalan setan untuk bisa membisikkan hamba. Kenapa? Karena setan itu berada dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Nah, tatkala orang berpuasa, dia akan semakin malas untuk bekerja, malas untuk ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, maka itu yang akan membuatnya sulit untuk mengerjakan maksiat. Maksiat akan semakin sedikit. Justru dia akan semakin terdorong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara hikmahnya, wa min hikamis siyam annal qalba yasfu wa yatakhallal al-fikr wa dhikr lianna tanawul syahawat yuqassil qalb wa yu'mi 'anil haqq wa shaum yahfadhu 'al qalb wal jawarih sihhataha wa quwwataha. Ya, wa shaum yahfadhu 'alal qalbi wal jawarih sihhataha wa quwwataha. Di antara hikmahnya, tatkala seorang hamba puasa, hatinya akan jernih, bersih, yang mana dia akan mudah untuk berpikir, lisan akan mudah untuk berzikir. Ini di antara hikmah dan buah daripada ibadah puasa yang dia kerjakan. Hatinya akan semakin bersih. Orang-orang yang hatinya mengeras, ya, dengan banyaknya maksiat yang dia kerjakan, mudah-mudahan dengan puasa yang dia lakukan akan semakin putih dan bersih, sehingga dia menjadi hamba yang mudah dalam menjalankan ketaatan. Li'anna tanawul syahawat yuqassil qalb. Orang yang selalu memenuhi syahwatnya, syahwat-syahwat yang buruk, itu yang akan menyebabkan hati keras, ya. Wa yu'mi 'anil haq, yang akan membutakannya dari kebenaran. Dengan selalu meluapkan atau memenuhi syahwatnya, akan membuat hatinya keras dan akan membutakannya dari kebenaran. Sementara puasa, yahfadhu 'anil qalb, dia akan menjaga hati. Wal jawarih, dan akan menjaga anggota tubuh, ya, kesehatannya dan kekuatannya. Maka ada sebagian peneliti, ya, ada sebagian orang dengan puasa akan sehat seperti ini, sehat seperti ini, seperti itu. Bahkan sebagian mungkin orang-orang kafir pun juga mengamalkannya karena menemukan adanya kebaikan di balik puasa. Namun orang-orang yang beriman tanpa mengetahui itu semua, dia yakin ada hikmah besar di balik ini. Ya, ada hikmah besar di balik ini. Kemudian yang kelima, ya kata iman. Wa min hikamis siyam ma'rifatu ni'matillahi 'alal 'abd bisyaba' warri id tadhakkar bisiyam akbad al-ja'i'ah minal fuqara wal masakin fashkuru rabbah wa yuhissu bil alam bi alami ikhwanihil, ya, wan ni'am la yu'raf qadraha illa bifaqdiha, ya. Di antara hikmahnya adalah mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menyadari, lebih mengakui, bahkan mensyukuri kenikmatan Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita berupa rasa kenyang. Di setiap makanan yang kita makan, di setiap minuman yang bisa kita minum, kita akan semakin bersyukur. Kenapa? Tatkala seorang puasa, dia akan ingat perut-perut lapar dari kalangan orang-orang fakir dan miskin. Ya, dia akan ingat. Maka saat itu dia akan bersyukur dengan makanan yang didapatkan saat ini. Alhamdulillah ya Allah, saat ini saya bisa makan.
Sementara orang-orang di luar sana kelaparan. Nah, perasaan ini timbul itu disebabkan karena adanya syariat ibadah puasa. Kalau seandainya ada sebagian orang yang kaya raya tidak pernah merasa lapar, ya, maka mungkin dia tidak akan pernah mau atau terdorong untuk bisa membantu. Karena terbuai dengan apa? Dengan kenikmatan yang ada padanya, harta yang dia miliki. Namun tatkala ada syariat ibadah puasa, maka pada saat itu dia akan teringat. Seperti inilah yang dirasakan oleh orang-orang miskin dan fakir. Didengar kabar mereka tidak makan seharian, 2 hari, hanya bermodalkan air putih, dan itu pun yang mereka dapatkan dari air hujan, genangan-genangan air. Na'udzubillah. Yang itu yang membuat mereka bertahan, namun mereka tidak makan. Nah, dengan puasa ini itulah membuat kita merasakan apa yang mereka rasakan, padahal hanya setengah hari. Namun ini yang mendorong kita untuk apa? Bersedekah. Kasihan mereka. Kita bersedekah. Ini di antara hikmah lain, ya. Ini di antara hikmah lain yang membuat kaum muslimin bersemangat dalam bersedekah. Ada orang-orang yang merutinkan setiap pekan bersedekah, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala macam ketaatan. Kemudian di antara hikmah yang lain, hikmah ke-6 yang beliau sebutkan, ma yatarattab alaihi min fawaid sihhiyah allati tahsulu bi taqlilit ta'am wa hifdhi sihhatil badan bi tartibi awqatil wajibat wa irahati jihazil hidham muddatan muayyanah wallahu musta'an. Nah, di antara hikmahnya adalah faedah-faedah kesehatan dengan mengatur waktu makan, ya, menyedikitkan atau meminimalkan waktu makan, maka ini lebih menyehati seperti yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya ikhwatal iman, Ustadz, bagaimana saya kalau tidak mengetahui hikmah ini? Maka yang disebutkan tadi, alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Orang yang mengetahuinya ya sudah dia mengetahui. Orang yang jahil sudah dia jahil. Dalam arti ya ikhwatal iman, bukan berarti dengan hikmah ini baru kita mau menjalankannya, bukan. Ya. Bukan berarti kalau tanpa hikmah sulit Ustadz untuk mengerjakan puasa ini karena berat, maka tidak. Orang yang beriman, dia mengetahui ataupun tidak mengetahui adanya hikmah di balik ini, tatkala dia mendengar perintah Allah, kerjakan, maka dia mengerjakannya. Dan tetap meyakini ada hikmah, walaupun dia tidak mengetahui hikmah apa saja yang bisa dia dapatkan, baik dunia maupun di akhirat. Namun dia tetap yakin Allah Ta'ala menjanjikan pahala. Allah Ta'ala akan memberikan hikmah yang luar biasa bagi siapapun yang mengerjakannya. Ya. Maka dari itu ini harus kita camkan. Jangan menjadi hamba penggila hikmah. Dalam arti baru mau mengerjakan ibadah ketika mengetahui ada hikmah. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Kita ketahui ataukah tidak, tetap kita berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana gini, Allah Ta'ala mengharamkan babi. Kemudian apa sih gerangan yang menjadikan babi itu haram? Setelah dilakukan perintah, oh ini Ustadz, ternyata ada cacing pitanya misalkan. Ternyata ada hal-hal yang memberikan madarat. Baik. Apakah itu yang menjadikan kita meninggalkan daging tersebut? Ataukah karena itu merupakan larangan dari Allah? Maka harus diperhatikan. Kalau seandainya mengatakan, ini Ustadz sebabnya. Kalau seandainya ditemukan teknologi nantinya, dia bisa mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam, apakah baru dikatakan, apakah bisa menjadi halal? Ya. Maka tidak. Ketika dia masih daging babi, maka dia haram. Ketika masih dikatakan daging babi, maka haram. Kenapa? Karena itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ikhwatal iman, dalam menjalankan perintah menjauhi larangan, terkadang ada hikmah yang kita ketahui. Namun bukan itu tujuan utama kita menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Tapi apa? Karena itu adalah perintah Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada beberapa pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183 yang
mungkin bisa kita baca, ya. Karena beberapa faedah yang disebutkan sangat penting harus kita ketahui. Yang pertama, ikhwatal iman, dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di antara pelajaran yang pertama, di antara pelajaran yang beliau sebutkan, ayat ini menunjukkan pentingnya kedudukan puasa dalam Islam. Kenapa? Karena Allah memulainya dengan panggilan iman. Allah memulainya dengan panggilan iman. Ini menunjukkan bahwa puasa merupakan tuntunan keimanan, karena Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Maka dari itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat menyikapi ayat-ayat yang diawali dengan seruan keimanan. Beliau mengatakan, idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha an. Jika Anda mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka persiapkanlah pendengaran Anda, karena sungguhnya ada kebaikan yang akan diperintahkan atau mungkin ada keburukan yang akan Ia larang, yaitu yang akan Allah larang. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ibadah yang sangat agung. Kenapa? Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Seruan keimanan. Ya, seruan keimanan. Nah, ini dalil yang menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa. Ini faedah pertama. Ya. Jadi yang bisa kita catat di sini, setiap kita membaca ayat ya, diawali dengan seruan keimanan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan bahwa akan ada perintah yang membuahkan kebaikan, dan akan ada larangan yang kita tinggalkan juga akan membuahkan kebaikan. Baik. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang kedua kata beliau, puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan kama kutiba. Ya, ini sudah kita jelaskan. Sebagaimana Allah Ta'ala atau Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jadi kata kutiba, ya, kutiba alaikum muslim. Kutiba ini adalah furidha, artinya adalah furidha, yang artinya adalah diwajibkan bagi seorang hamba untuk berpuasa. Pelajaran yang ketiga, dan ini sudah disebutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Ini merupakan bahwasanya puasa juga merupakan ibadah yang diwajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Berarti apa? Mereka juga puasa. Ini pelajarannya. Sebagaimana kita puasa, ya mereka juga puasa. Ya, mereka juga puasa. Hanya saja mungkin ada perbedaan waktu dan tata cara puasa yang kita lakukan saat ini dengan mereka. Ya. Pelajaran keempat yang beliau sebutkan, kewajiban puasa juga merupakan kewajiban umat terdahulu, agar umat ini tidak merasa berat dalam melaksanakannya. Ini seperti yang takhfif, tasliyah. Tatkala ini syariat yang merupakan kewajiban bagi umat-umat terdahulu, kemudian diwajibkan kepada kita lagi, ini yang membuat kita apa? Merasa ringan, merasa tidak berat, karena ada orang-orang yang mampu melakukannya. Bahkan dengan ini yang mendorong kita untuk semakin mengingat bahwasanya ini perintah akan ada keutamaan yang Allah janjikan atas pengerjaannya. Kemudian pelajaran kelima adalah tadi sebagaimana pun yang disebutkan oleh penulis, untuk meraih ketakwaan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman la'allakum tattaqun. Dan yang keenam adalah, nah, ayat ini menunjukkan keutamaan takwa. Nah, ini yang mungkin tidak disebutkan oleh penulis tadi, bahwasanya ayat ini menunjukkan keutamaan takwa. Dari mana sisi pendalilannya? Ya. Sisi pendalilannya ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang untuk meraih takwa itu bukan hanya sekedar tidur, berbaring, tidak mengerjakan apa-apa dan hanya meminta kepada Allah Ta'ala dengan doa, ya Allah jadikan hamba bertakwa, jadikan hamba menjadi hamba yang bertakwa. Bukan seperti itu. Untuk menjadi hamba yang bertakwa harus menempuh sebab-sebab.
agar bisa mendapatkan ketakwaan. Di antara sebab-sebabnya adalah puasa. Nah, ini menunjukkan keutamaan takwa. Bahwa untuk memperoleh takwa harus melakukan sebab-sebab. Di antaranya adalah takwa. Apa itu takwa? Ittikhadhu wiqayah min adzabillah bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahi. Membuat penjagaan antara diri kita dengan azab Allah agar kita tidak diazab, agar kita tidak disiksa dengan cara apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk memperolehnya bukan hanya dengan tidur, hanya sekedar meminta tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha, akan tapi harus menempuh segala macam bentuk sebab-sebab ketakwaan, di antaranya puasa. Apakah cukup puasa? Tidak. Di antaranya juga ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ibadah-ibadah yang lain yang harus dikerjakan oleh hamba Allah taala sebagai bentuk ketakwaan, ya. Dan para ulama mengatakan semua itu harus berdasarkan ilmu. Taat yang dimaksud adalah ketaatan yang didasari atas dasar ilmu. Ala nurim minallah yarju thawaballah. Kemudian juga meninggalkan apa saja yang Allah larang. Ala nurim minallah makhaf khasyata iqaballah. Ya. Karena rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada perkataan yang bisa kita bacakan, perkataan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yang mana beliau berbicara tentang ibadah puasa. Ini perkataan yang menarik. Beliau menyebutkan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Nah, menyambung dari apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tentang bahwasanya puasa merupakan sebab untuk meraih takwa. Bahwa untuk meraih takwa harus dengan sebab. Di antaranya adalah puasa. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Puasa itu di antara sebab yang besar agar menjadi hamba yang bertakwa. Puasa di antara ibadah-ibadah yang lainnya, puasa itu merupakan di antara deretan sebab-sebab yang besar agar seorang hamba bisa menjadi hamba yang bertakwa. Agar dia bisa memperoleh kebaikan dari takwa yang dia miliki, kebaikan dunia dan akhirat. Li'anna fihi imtithal amrillah wajtinab nahyihi. Karena dengan mengerjakan puasa tergabung di dalamnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Dengan mengerjakan puasa, di situ apa? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa anna shaim yatruku ma haramallah alaihi min akal wa syarab wal jima' wa nahwiha allati tamilu ilaiha nafsuh mutaqarriban bidzalika ila Allah rajian bitarkiha thawab fahadha minat taqwa wa minha anna shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala fayatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaihi li'ilmihi bi'tila'illahi alaihi. Ya. Dan di antara yang mencangkup bagian daripada ketakwaan yang ada di dalam puasa, baik itu berupa mengerjakan perintah ataupun menjauhi segala larangan adalah, ini beliau sebutkan, orang yang berpuasa dia akan meninggalkan apa yang Allah haramkan atasnya tatkala puasa, makan, minum, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Yang mana itu semua seringkali jiwa condong kepadanya. Kenapa dia tinggalkan? Taqarruban lillah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Rajian bitarkiha thawabah, kemudian mengharapkan pahala dengan cara meninggalkannya. Dan ini bagian daripada takwa. Ada mengerjakan perintah dan ada meninggalkan larangan. Dan di antara bentuk ketakwaan dalam puasa, an-nasaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillah. Orang yang puasa itu melatih dirinya untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang pada akhirnya dia meninggalkan apa yang disukai oleh hawa nafsunya. Fayatruk ma tahwa nafsuhu ma'a qudrati alaih. Padahal dia mampu untuk mengerjakannya, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Karena puasa. Ya. Li'ilmihi bi'tila'illahi alaih. Karena dia tahu Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Salah satu bentuk ketakwaan lainnya dari puasa, wa anna siyam yudhayiqu majari syaitan, fa innahu yajri min ibni adam majrad dam. Fa bisyam yadh'afu nufudhuhu
wa taqillu minhul ma'asi. Ya. Puasa itu menyebabkan atau mempersempit jalan-jalan setan, yang mana setan itu berjalan atau berada dalam tubuh anak Adam itu dengan aliran darah. Dengan siam maka akan melemah, ya. Akan melemah dan akan semakin sedikit maksiat yang bisa dikerjakan. Dan di antara bentuk ketakwaannya ada juga beliau sebutkan wa anna shaim fil ghalib taktsuru ta'atuhu wa ta'at min khisalit taqwa. Orang yang puasa itu pada umumnya akan semakin banyak ketaatannya, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, dan taat itu merupakan bagian daripada ketakwaan. Ya. Dan beliau juga mengatakan wa innal ghani idza dzaqa alamal ju' aujaba lahu dzalik muasatal fuqara, ya. Wa hadza min khasalit taqwa. Dan adapun di antara hikmah atau bentuk ketakwaan dari puasa, bahwa orang yang kaya ketika dia berpuasa dia akan merasakan rasa lapar. Ya, yang mana itu mewajibkannya atau mendorongnya untuk apa? Untuk ringan tangan kepada orang-orang miskin dengan memberikan sedekah, dengan memberikan bantuan-bantuan kepada mereka, dan ini bagian daripada takwa luar biasa. Inilah hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari syariat ibadah puasa. Oleh karena itu kita tentunya yang sudah mengetahui hikmahnya harus lebih semangat. Tapi ingat, apa yang kita tuju? Apa motif kita dibalik menjalankan syariat ini? Tentunya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tujuan untuk menjaga kesehatan sebagaimana hikmah-hikmah dunia mungkin didapatkan, ya. Bukan, tapi kita ingin menjalankan perintah Allah karena ikhlas, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwatal iman, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Setiap hari Rabu ya kita akan membahas kitab ini, kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam, yang berbicara tentang adab dan hukum-hukum. Jadi memang kalau kita lihat hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis lebih kepada adab-adab dan hukum-hukum seputar puasa. Adapun secara detailnya, secara terperinci mungkin bisa diikuti pada kajian-kajian fikih puasa, ya, mungkin yang dibawakan oleh ustadz-ustadz lain. Adapun yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini yang berupa syarhul hadis, penjelasan hadis yang berbicara tentang hukum-hukum seputar puasa dan adab-adabnya. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, ya, rahimahullahu ta'ala. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.